Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudita Zulfia, saya dari Kebidanan TK1A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem endokrin. Pengertian. Baik, sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan pesan kimiawi atau hormon yang menyalurkan langsung ke aliran darah. Fungsi utamanya yaitu mengatur berbagai fungsi tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, fungsi seksual, dan sesuatu suasana hati seringkali bekerja sama dengan sistem saraf. Kelenjar utama sistem endokrin yang pertama ada kelenjar hipofisis atau pituitari, hormon yang dihasilkan GH atau growth hormone, pertumbuhan tulang dan otot. TSH merangsang kelenjar tiroid. FSH dan LH mengatur ovulasi dan spermatogenesis. Prolaktin produksi ASI, ADH mengatur jumlah air tubuh, oksitosin, kontraksi dan pengeluaran ASI. Yang kedua ada kelenjar pineal yang menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi mengatur ritme tidur dan bangun, mengatur siklus biologis harian. Yang ketiga ada kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroksin atau T4, tirodotironin, T3, kalsitonin yang berfungsi mengatur metabolisme tubuh, mengatur suhu tubuh, menurunkan kadar kalsium darah atau kalsitonin. Yang keempat ada kelenjar paratiroid menghasilkan hormon PTH yang berfungsi menaikkan kadar kalsium darah, mengatur keseimbangan kalsium dan fosfat. Yang kelima ada kelenjar timus menghasilkan hormon timosin, mematangkan sel darah putih T atau sistem imun, penting pada masa anak-anak untuk daya tahan tubuh. Yang keenam ada kelenjar adrenal atau anak ginjal, terdiri dari korteks dan medula, menghasilkan hormon aldosteron mengatur garam dan tekanan darah, kortisol, respons stres, metabolisme, adrenalin, dan noradrenalin, respon ring. Yang ketujuh, kelenjar pankreas atau fungsi endokrin menghasilkan hormon insulin, glukagon yang berfungsi insulin menurunkan kadar gula darah, glukagon untuk menaikkan kadar gula darah dan menjaga keseimbangan glukosa tubuh. Yang kedelapan, ada kelenjar gonad, terdiri dari ovarium pada wanita dan testis pada pria. Pada wanita, ovarium menghasilkan estrogen, perkembangan ciri perempuan, dan siklus haid. Progesteron mempertahankan kehamilan. Pada pria atau testis, menghasilkan testosteron, sperma, otot, suara membesar, ciri laki-laki. Produksi hormon diatur melalui mekanisme umpan balik atau feedback dan sistem regulasi hormonal saraf agar kondisi tubuh atau homeostasis tetap stabil. Yang pertama ada mekanisme umpan balik negatif yang paling utama. Ini adalah mekanisme utama dan menjaga homeostatis. Cara kerjanya, ketika kadar suatu hormon terlalu tinggi, tubuh mengirim sinyal untuk menghentikan atau menurunkan produksinya. Jika kadar hormon terlalu rendah, tubuh memberi sinyal untuk meningkatkan produksinya. Selanjutnya, yang kedua ada mekanisme umpan balik positif. Jarang, tidak untuk hemostatis, bersifat memperkuat respon bukan menstabilkan sehingga hanya terjadi dalam kondisi khusus. Contohnya, hormon oksitosin pada persalinan jarang terjadi. Mekanisme ini justru memperkuat stimulus awal menyebabkan peningkatan produksi hormon yang lebih besar lagi, seringkali untuk menyelesaikan proses tertentu, misalnya hormon oksitosin saat persalinan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.